Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Handayani SPD NPD dari SMK Negeri 6 Surakarta, salah satu peserta diklat online dan mentoring kelas G Best Practice Batch 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktis saya dengan judul Tega Mendik meningkatkan hasil belajar OTK kepegawaian peserta didik kelas 11 OTKP SMK Negeri 6 Surakarta tahun 2021. Tega Mendik ini adalah singkatan dari Teams Game Turnamen dengan aplikasi Kahoot. Ini maksudnya disingkat seperti itu. Selanjutnya, mengapa saya mengambil judul demikian? Latar belakangnya adalah di kondisi awal. Pada kondisi awal, hasil belajar peserta didik masih rendah. Model pembelajaran yang hanya itu saja atau yang monoton. Kemudian pembelajaran jarak jauh itu juga kurang maksimal. Yang kedua, identifikasi masalah. Saya mengambil model pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai. Ada sebagian siswa yang bersikap a priori pada pembelajaran produktif. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru masih terpusat pada guru atau teacher center sehingga kurang menarik minat siswa. Kemudian yang ketiga adalah kondisi akhir. Kondisi akhir yang saya temukan adalah hasil belajar peserta didik meningkat melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengapa atau alasan menggunakan treatment Tegamen? Nah, ini ada 3 alasan. Yang pertama adalah model pembelajaran Teams Game Turnamen atau Tegamen melatih kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Yang kedua, model Tegamen memudahkan peserta didik memahami materi dengan cara melakukan pertandingan dengan kelompok lain. Yang ketiga adalah aplikasi Kahoot. Nah, Kahoot ini merupakan salah satu aplikasi untuk memberikan kuis kepada peserta didik yang menarik dan mudah digunakan. Tentunya Bapak Ibu guru sudah mengenal aplikasi Kahoot tersebut. Nah, jadi siswa akan diberikan pertanyaan atau kuis menggunakan aplikasi tersebut. Kerangka berpikir pada laporan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, ini yang faktor eksternal ini adalah model pembelajaran, media pembelajaran, lingkungan sekolah. Kemudian dari hal tersebut, saya menggunakan model Teams Game Turnamen dengan aplikasi Kahoot pada kegiatan pembelajaran OTK kepegawaian. Diharapkan dari model Tegamen tadi, itu motivasi belajar peserta didik akan meningkat sehingga prestasi belajar OTK kepegawaian juga meningkat. Nah, ini adalah kemarin pada saat pelaksanaan PJJ ya, saya menggunakan Google Meet karena kalau saya menggunakan Zoom hanya terbatas waktu 40 menit, jadi saya menggunakan aplikasi Google Meet. Ini adalah gambarnya. Kemudian dampak dari treatment tersebut. Dampaknya bagi siswa itu akan bersemangat dan kreatif. Jadi ketika mengikuti kegiatan, jadi
mereka siswa itu jadi bersemangat karena apa? Karena ada model pembelajaran yang mungkin tidak monoton, ada sedikit berbeda dari biasanya. Yang kedua adalah aktif dan inovatif. Ketika berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas guru, mereka akan aktif. Kenapa? Karena tertarik dengan aplikasi Kahoot tersebut. Jadi mereka lebih aktif, lebih mempunyai ide-ide yang bagus karena melihat situasinya itu berbeda dari biasanya. Yang ketiga, mudah memahami materi pembelajaran karena guru dan teman-temannya itu saling membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami. Dan di sini mereka dikelompokkan dari satu kelas itu dijadikan beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok antara satu kelompok dengan kelompok lain itu mempunyai kualitas akademis yang sama. Jadi tidak boleh yang pintar dijadikan satu, yang tidak pintar dijadikan satu, tidak. Tapi kita membuat kelompok mereka itu sama. Kelompok antara kelompok 1 dan 2 itu terdiri dari siswa yang mempunyai kemampuan yang sama. Kemudian kendala pelaksanaan treatment. Ini kendalanya memang cukup banyak ya. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan treatment ini agak lama. Nah, ini persiapannya memang ya cukup membutuhkan waktu juga. Tapi kalau kita sudah sering menggunakan, insya Allah akan lebih mengurangi sedikit, tapi sedikit waktu yang dibutuhkan. Kemudian guru dituntut untuk pandai memilih materi pembelajaran yang cocok dengan model ini. Nah, karena model ini seperti kuis, jadi materi yang saya ambil itu tentang pengembangan karir. Kalau pengembangan karir itu di dunia nyata, anak-anak di siswa SMK tentunya ingin bekerja. Nah, di situ dituntut pada saat dia bekerja dituntut mengembangkan karir mereka. Nah, ini materi pembelajaran itu cocok untuk treatment ini. Maaf kalau salah ketik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Jadi memang sebelum digunakan dipersiapkan dulu. Model itu memang harus benar-benar tentunya semua model yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru mengajar tentunya dipersiapkan terlebih dahulu sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat, masih ada sebagian peserta didik yang belum dapat merubah mindset mereka pada pelajaran OTK kepegawaian. Nah, ini yang gimana ya, yang sulit untuk merubah mindset. Jadi kita memang harus pandai-pandai memberikan mindset kepada siswa kita, terutama siswa saya ya, OTKP, itu pada pembelajaran kepegawaian itu merubah mindset mereka itu dari melalui proses sedikit demi sedikit sehingga mindset mereka tentang pelajaran OTKP itu sudah ada di benak siswa tersebut. Yang terakhir, pada penerapan treatment ini membutuhkan sarana gawe atau HP yang support dengan aplikasi Kahoot dan internet yang berkecepatan. Nah, di sini memang kendala tentang HP tersebut memang tergantung kondisi keadaan ekonomi siswa ya. Jadi memang membutuhkan aplikasi Kahoot ini membutuhkan HP yang RAM-nya ya cukup tinggi juga. Dan biasanya kalau HP RAM tinggi itu harganya juga agak sedikit mahal. Dan juga internet yang berkecepatan tinggi. Nah, di sini memang kita dituntut memiliki
sinyal atau internet yang tinggi. HP-nya bagus, kalau sinyalnya tidak ada ya tidak akan mensupport treatment ini. Jadi tidak akan bisa mensupport pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan aplikasi Kahoot ini. Jadi memang keduanya harus saling seimbang antara HP dan internet. Kendalanya di situ. Selanjutnya adalah solusi. Solusi yang pertama yaitu guru harus pintar mengatur waktu yang tepat. Nah, pada guru dalam menggunakan model pembelajaran ini. Yang kedua, sebaiknya guru memilih materi dan waktu di saat sebaiknya guru memilih materi dan waktu yang tepat. Jadi di saat akan merefleksikan materi pembelajaran secara keseluruhan itu dipilihlah waktu yang tepat. Misalnya sebelum UTS atau sebelum pas penilaian akhir semester itu ya, agar terasa manfaatnya bagi peserta didik. Yang ketiga, pembagian peserta didik pada kelompok yang perlu diperhatikan kemampuan awal peserta didik agar benar-benar heterogen dan merata kemampuan akademiknya antar kelompok. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, dari dalam satu kelas dibagi mungkin beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut memang tidak diperbolehkan memilih, misalnya kelompok satu yang paling pintar, kelompok satu semua. Siswa yang agak atau kurang pintar di kelompok 3 itu tidak boleh. Jadi semua kelompok tersebut harus heterogen, harus sama, kemampuan akademiknya harus sama. Kemudian yang keempat, guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan minat peserta didik dengan sedikit bercanda ya. Ini misalnya menumbuhkan minat peserta didik itu, guru itu kalau mengajar terlalu kalau saya dulu pernah jadi siswa gurunya sangar gitu, akan membuat siswa itu merasa bosan, merasa jenuh untuk mengikuti pelajaran. Tapi saya yakin sekarang nggak ada ya guru yang sangar, karena memang tidak diperbolehkan. Kita kan sekolah ramah anak, jadi tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa, apalagi hukuman fisik. Kalau saya dulu pernah maju nggak bisa gitu, bisa-bisa penghapus melayang itu pernah, tapi sekarang memang tidak boleh. Jadi guru itu sebaiknya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bercanda atau istilah Jawanya guyon. Nah, tapi harus tetap terarah, jangan sampai melenceng guyonan tersebut. Nah, itu atau mungkin bisa juga diberikan ice breaking ya. Nah, sekarang kita bisa mengambil ice breaking atau mencontoh di YouTube itu sudah banyak. Nah, sekali-sekali diberikan hal-hal yang seperti itu agar suasana pembelajaran kita itu menyenangkan. Jadi siswa itu kalau pelajarannya siapa ya ini, enak nanti diajak gini-gini. Nah, itu mereka akan berminat dulu. Jadi kalau suasana pembelajarannya menyenangkan, siswa itu mengikuti pembelajaran itu juga juga enjoy. Jadi tidak jenuh. Dan kemudian yang terakhir, pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dapat memanfaatkan hotspot yang tersedia sekolah untuk melaksanakan kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, ini kalau di sekolah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ini karena masih pembelajaran PJJ, ya guru memang harus benar-benar mempunyai sinyal atau internet yang ada ya untuk pembelajaran tersebut.
Demikian laporan saya. Sebelumnya ini kesimpulan pada laporan ini adalah Tegamendek Teams Games Turnamen dengan aplikasi Kahoot dapat meningkatkan hasil belajar OTK kepegawaian peserta didik kelas 11 di SMK Negeri 6 Surakarta. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.